Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Olivia Mariadi dari kelompok 15. Izin mempresentasikan UAS ICT Literasi mengenai proyek proposal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan penelitian mengenai implementasi program Employee Advocacy untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu purposive sampling dengan target responden sebanyak 200 orang. 100 orang merupakan kelompok internal yaitu pegawai Kemenq dan 100 orang merupakan kelompok eksternal yaitu masyarakat umum. Instrumen survei internal terdiri dari 32 pertanyaan dan instrumen survei eksternal terdiri dari 18 pertanyaan. Selanjutnya, kami melakukan uji validitas terhadap instrumen internal. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel menggunakan fungsi korelasi. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari R tabel pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil uji, semua instrumen pertanyaan menghasilkan keterangan yang valid. Kami juga melakukan uji validitas terhadap instrumen eksternal dengan metode yang sama. Hasil dari uji validitas atas semua pertanyaan eksternal adalah valid. Selanjutnya, kami melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen. Berikut merupakan tabel hasil ujinya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa konstruk implementasi Employee Advocacy memiliki nilai Grunge-Bach alpha sebesar 0,882, yang artinya reliable karena nilainya lebih dari 0,7. Sementara itu, untuk konstruk kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan, nilainya adalah sebesar 0,6, yang artinya cukup reliable karena nilainya di bawah 0,7. Tapi masih di atas 0,6. Selanjutnya memasuki hasil penelitian dari demografi respondennya. Responden internal merupakan kolom di sebelah kiri. Dalam penelitian ini berjumlah 102 orang pegawai Kemenq. Hampir separuh dari keseluruhan responden berasal dari DJPP. Dan sedangkan sebagian lainnya berasal dari DJP, DJBJ, dan kementerian lain. Dari sisi usia, responden didominasi oleh Gen Z dengan rentang usia 20-28 tahun, yaitu sekitar 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dan aktif menggunakan media digital. Sementara itu, responden eksternal di sebelah kanan dalam penelitian ini berjumlah 169 orang. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 52,66% responden adalah perempuan, sedangkan sisanya laki-laki. Dari sisi usia, mayoritas responden berada pada rentang 20-30 tahun, yang merupakan kelompok usia dengan tingkat konsumsi informasi digital yang tinggi. Berikut merupakan hasil analisis kuantitatif instrumen internal. Pada variabel implementasi Employee Advocacy, konstruk yang dievaluasi mencakup pemahaman pesan dan nilai organisasi, keterlibatan dalam penyebaran informasi, persepsi atas dukungan organisasi terhadap aktivitas Employee Advocacy, persepsi risiko dan hambatan psikologis, serta dampaknya terhadap kepercayaan pegawai. Sementara variabel kepercayaan publik diukur melalui konstruk transparansi informasi, integritas dan kejujuran, konsistensi pesan, dan kompetensi dalam mengelola informasi dan layanan. Skor rata-rata dan standar deviasi dihitung per unit kerja atau internal dan per segmen untuk menampilkan gambaran umum variasi antara unit dan segmen, sekaligus menyiapkan dasar untuk interpretasi pola keterkaitan antara implementasi Employee Advocacy
dan tingkat kepercayaan publik melalui integrasi data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi employee advocacy di lingkungan Kementerian Keuangan berada pada kategori yang tinggi, dengan grand mean sebesar 3,89. Nilai tersebut berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi employee advocacy di lingkungan Kemenkeu sudah berjalan cukup baik. Jika dilihat per konstruk, terlihat bahwa aspek dengan skor paling tinggi adalah X1 dengan skor 4,54 dan X5 dengan skor 4,38 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai memiliki kekuatan pada aspek pemahaman dan sikap positif terhadap peran komunikasi institusi. Sebaliknya, konstruk dengan skor terendah adalah X4 dengan nilai 2,88 yang menunjukkan bahwa aspek risiko dan hambatan psikologis masih menjadi titik lemah dan memerlukan perhatian khusus dari organisasi. Selanjutnya, hasil analisis kuantitatif pada instrumen eksternal. Hasil penelitian pada responden eksternal menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan berada pada kategori sangat tinggi dengan grand mean sebesar 4,4. Tingginya persepsi publik terhadap transparansi informasi atau Y1 menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi institusi dinilai baik oleh masyarakat. Konstruk integritas dan kejujuran Y2 yang juga sangat tinggi mengindikasikan bahwa publik tidak hanya menilai kualitas komunikasi, tetapi juga menilai moralitas dan kredibilitas institusi secara keseluruhan. Selain itu, tingginya konstruk kompetensi komunikasi atau Y4 dan konsistensi pesan atau Y3 menunjukkan bahwa publik merasakan bahwa informasi yang disampaikan Kementerian Keuangan tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga dapat dipahami dan tidak membingungkan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kualitas komunikasi institusi berkontribusi langsung terhadap pembentukan kepercayaan publik. Poin-poin analisis kualitatif dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, employee advocacy sebagai sarana penguatan employee engagement. Berdasarkan hasil analisis tematik, aktivitas employee advocacy di Kementerian Keuangan bukan sekedar pemenuhan tugas komunikasi, melainkan manifestasi dan keterlibatan pegawai secara aktif dalam menciptakan citra organisasi yang akuntabel dan transparan. Responden mengemukakan bahwa kesempatan untuk menyampaikan kebijakan organisasi kepada publik menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging dan kebanggaan efektif. Hal ini terkonfirmasi dari jawaban responden yang menyatakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap informasi yang mereka bagikan memberikan kepuasan batin dan memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari institusi. Poin yang kedua yaitu employee advocacy sebagai jembatan komunikasi publik. Pegawai memegang peran strategis sebagai jembatan antara Kementerian Keuangan yang penuh kompleksitas dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employee advocacy mengisi gap informasi yang tidak dapat dijangkau oleh kanal komunikasi formal. Responden masyarakat secara spesifik menyebutkan bahwa akun resmi organisasi pemerintahan seringkali dianalogikan sebagai sesuatu yang kaku. Sebaliknya, informasi yang dibagikan oleh pegawai memiliki karakteristik yang lebih humanis dan berempati karena menggunakan bahasa yang lebih personal dan terasa jujur. Poin ketiga yaitu employee advocacy sebagai instrumen pembangun kepercayaan publik. Hasil analisis kualitatif menegaskan bahwa employee advocacy berperan sebagai katalisator kepercayaan publik baik secara kompetensi maupun kemampuan komunikasi interpersonal. Masyarakat menilai pegawai Kementerian Keuangan yang aktif di ruang publik merupakan representasi institusi yang kredibel karena membawa sekaligus identitas sebagai pakar kebijakan keuangan negara dan individu nyata yang dapat berinteraksi secara personal. Data menunjukkan bahwa informasi yang dilengkapi dengan rujukan kebijakan resmi dan data valid mampu menciptakan rasa aman bagi publik bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang keempat, tantangan pegawai sebagai employee advocate.
Tantangan utama yang dirasakan pegawai dalam menjalankan peran employee advocacy berkaitan erat dengan resiko komunikasi di media sosial dan dampak psikologisnya. Berdasarkan employee advocacy, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan terhadap risiko misinterpretasi informasi, kesalahan pesan yang disampaikan oleh pegawai maupun salah tafsir oleh masyarakat dapat menimbulkan bias informasi serta memperbesar gap di ruang publik. Poin yang kelima, dukungan organisasi dalam implementasi employee advocacy. Dukungan organisasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan program employee advocacy di Kementerian Keuangan. Responden menekankan bahwa pegawai membutuhkan payung kebijakan yang jelas untuk mengurangi keraguan dalam beraktivitas di media sosial. Dukungan ini mencakup ketersediaan panduan praktik atau handbook mengenai etika berkomunikasi agar pegawai dapat membedakan antara opini pribadi dan resmi oleh institusi. Sehingga risiko administrasi seperti pemeriksaan oleh unit kepatuhan internal dapat diminimalisir. Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis komprehensif terhadap data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme employee advocacy dengan penguatan legitimasi institusional Kementerian Keuangan. Integrasi data mengungkap bahwa kepercayaan publik tidak semata-mata dibangun melalui diseminasi informasi searah, melainkan melalui kredibilitas interpersonal yang dibawa oleh pegawai. Dengan kata lain, integrasi data ini menegaskan bahwa keberhasilan program employee advocacy di Kementerian Keuangan memerlukan dukungan organisasi yang bersifat holistik. Kepercayaan publik yang telah terbangun melalui interaksi humanis yang dilakukan oleh pegawai harus dibagari dengan kebijakan internal yang memberikan perlindungan hukum serta panduan etika yang jelas. Dengan demikian, investasi pada kapasitas komunikasi pegawai bukan sekedar upaya humas, melainkan strategi yang strategis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kebijakan tetap terjaga di mata masyarakat di tengah dinamika digital yang semakin kompleks. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transformasi komunikasi institusional. Employee advocacy terbukti efektif bertindak sebagai jembatan komunikasi yang humanis. Yang kedua, korelasi positif terhadap kepercayaan publik. Masyarakat cenderung memberikan tingkat kredibilitas yang lebih tinggi pada informasi yang berasal dari interaksi interpersonal dibandingkan kanal resmi yang bersifat satu arah. Kemudian yang ketiga, dinamika hambatan internal. Motivasi pegawai untuk melakukan advokasi seringkali terhambat oleh kekhawatiran administratif dan sosial. Dan yang keempat yaitu urgensi dukungan organisasi. Keberlanjutan program employee advocacy bergantung pada kehadiran organisasi melalui penyediaan fasilitas teknis seperti konten siap pakai dan memberikan perlindungan hukum yang memberikan jaminan keamanan bagi pegawai di ruang digital. Selanjutnya, saran yang dapat kami sampaikan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, formalisasi perlindungan pegawai. Instansi perlu menyusun pedoman aktivitas media sosial yang lebih adaptif dan memberikan perlindungan hukum yang eksplisit bagi pegawai. Yang kedua, standarisasi dan fasilitasi konten. Guna menjaga konsistensi narasi dan efisiensi waktu pegawai, organisasi disarankan untuk menyediakan pustaka konten yang bersifat fleksibel namun tetap selaras. Kemudian yang ketiga, penguatan literasi digital dan etika. Diperlukan pelatihan berkala yang tidak hanya fokus pada teknis komunikasi, tetapi juga pada manajemen risiko digital. Dan yang keempat, integrasi strategi komunikasi. Kementerian Keuangan perlu menyinergikan narasi dari kanal resmi dengan narasi pegawai agar tercipta kesatuan yang buntut dari pesannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.